Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Gisara Yasir Lopa. Nah, pada video kali ini kita akan kembali bahas yaitu masalah seputar dunia perkebunan kelapa sawit. Untuk itu stay on terus ya. Gisara, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara melakukan kutip pupa. Di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kita mengenal lebih dekat terhadap UPDKS ulat api dan juga bagaimana cara pelaksanaan fogging atau pengendalian secara kimia terhadap ulat api yang populasinya di atas 5 ambang populasi kritis. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita melakukan kutip pupa. Tentunya sebelum kita lakukan ini kita akan bahas kenapa sih kita harus lakukan kutip pupa, apa kepentingannya dan apa manfaatnya. Nah, kutip pupa adalah satu fase di mana setelah berakhirnya stadia ataupun fase dari larva ataupun ulat, dia akan berubah menjadi pupa. Nah, pada fase pupa ini dia akan berdiam diri tidak makan selama 40 hari. Nah, pada saat dia masuk dalam fase pupa ini, maka kesempatan kita untuk mengambilnya supaya pupa ini tidak berkembang menjadi imago ataupun kupu-kupu ataupun fase dewasa nanti, sehingga kita akan bisa melakukan pemutusan siklus di fase ini. Tentunya setelah kita lakukan kutip pupa tidak 100% dapat kita lakukan secara sempurna karena posisi pupa ini adalah di pangkal batang, sebagian juga ada di bagian gawangan, tetapi dapat kita pastikan bahwa kita berhasil melakukan ini sampai dengan 50% ketika kita lakukan kutip pupa. Tentunya supaya lebih jelas, mari kita ikuti video berikut ini. Check it out. Nah, sahabat Gisara, kita lihat di sini video beberapa ekor ulat api yang masuk dalam stadia larva ataupun ulat. Jadi nanti ulat ini akan berubah menjadi kepompong dan itu nanti akan dilakukan pengutipan di piringan. Kemudian kita lihat di sini alat yang digunakan dalam operasional kutip pupa terbuat dari kayu ataupun papan berukuran panjang 30 cm. Kemudian pada ujung dari papan tersebut diberikan ataupun dipasang 4 buah paku sebesar 3 sampai dengan 4 inci yang fungsinya adalah untuk bisa masuk dalam celah-celah akar dalam proses pengambilan pupa. Nanti kita akan lihat dalam video proses pengambilannya. Jadi sengaja dibuat dari paku seperti ini supaya mudah dalam operasional pengambilan ataupun pengutipan pupa, karena pupa ini berada di sela-sela akar dari pangkal dari batang tanaman kelapa sawit. Kita lihat di sini performa dari ataupun bentuk dari alat tersebut, kita lihat cukup mudah. Nah, sahabat Gisara, ini adalah proses kutip pupa ataupun pencarian pupa dari ulat api. Ulat api yang sudah masuk dalam stadia ulat besar, nantinya dia akan jatuh ke tanah. Lalu di tanah itu dia akan menggulung dan masuk ataupun menuju ke pangkal batang dari tanaman kelapa sawit. Nah, di sana dia akan melakukan berdiam diri selama 40 hari dan tidak melakukan proses pakan. Nah, usia dari stadia pupa adalah selama 40 hari. Jadi selama 40 hari ini pupa tidak melakukan aktivitas makan karena dia melakukan berdiam diri di pangkal batang. Nah, kita lihat di sini hasil kutipan dari pupa. Nah, ini adalah contoh pupa yang dalam kondisi sehat tanpa terjadi infeksi dari jamur Cordyceps militaris. Nah, pupa ini sebenarnya adalah terbungkus dari kokom yang terbuat dari campuran tanah dan air liurnya. Nah, kita lihat di dalam dari pupa itu terdapat bentuk mirip dari ulat api stadia larva dewasa atau larva besar. Tetapi bedanya adalah sudah berwarna kuning karena dia akan melakukan perubahan stadia menjadi kokom ataupun masa istirahat untuk menuju ke ulat api dewasa. Kemudian beberapa pupa hasil kutipan itu menunjukkan bahwa sebagian itu terserang ataupun
terinfeksi oleh jamur Cordyceps militaris. Ini dia contohnya. Nah, ini merupakan pupa yang terkena serangan, dan diharapkan sebenarnya setiap pupa terserang ini supaya siklus dari ulat api itu dapat diputus di stadia ini begitu. Kemudian ini adalah pupa yang sudah terinfeksi di piringan oleh jamur Cordyceps militaris, dipisahkan, dan nantinya pupa yang terinfeksi ini akan dibuat larutan Cordyceps. Nah, sahabat Isai, kita lihat di video kali ini terdapat kumpulan dari pupa yang sudah dimasukkan dalam satu bangunan rumah kasa. Tujuannya apa? Yaitu untuk bisa mengontrol kapan sebenarnya pupa ini akan menetas ataupun berubah menjadi imago ataupun kupu-kupu dewasa begitu. Nah, untuk ukuran dari rumah kasa itu sendiri adalah seukuran panjang 150 cm, lebar 100 dan tinggi 150. Dan kemudian bangunan ini diletakkan di tempat seperti halnya kondisi di lapangan, sehingga pertumbuhan ataupun perkembangan dari pupa ini sama persis dengan pertumbuhan pupa yang ada di lapangan, sehingga nanti sebagai alat pengukur ataupun sebagai perbandingan bahwasanya kapan pupa ini akan menjadi dan menjadi imago, sehingga dapat diputuskan ataupun dapat dilakukan pengendalian secara perangkap cahaya ataupun live track di lapangan untuk memutuskan pada stadia pupa ataupun pada stadia kupu-kupu dewasa begitu. Dan ini rumah kasa ukuran kecil yang menampung by block, artinya satu peti itu untuk satu blok. Demikian sahabat Gisara video yang dapat kami sajikan untuk Anda. Semoga video ini memberikan inspirasi dan ilmu baru untuk Anda. Dan tentunya untuk mengakhiri video ini jangan lupa lakukan subscribe, like, share, dan komen. Dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu tidak bayar. Terima kasih sahabat Gisara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.